Masih menyangkut tentang istinja, tentang adab qada hajat, adab tentang buang air. Mungkin kita baca hadis terakhir tentang qada hajat. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fi hadits Salman radhiyallahu anhu, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kulla syai'in hatta al-khara'ah fa amarna alla nastanjiya bi'azmin wa la rawthin wa nahana an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw bawlin. Disebutkan dalam hadis Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sayyidina Salman Al-Farisi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Sayyidina Salman, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, mengajarkan kami segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua diajarkan untuk sahabatnya. Hatta al-khira'ah, sampai hal qada hajat. Qada hajat, buang air, juga dijelaskan, diterangkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara istinja, tata cara masuk WC, tata cara keluar WC, apa yang dilakukan dalam WC, sampai khira'ah. Khira'ah artinya kotoran, artinya sampai hal yang menyangkut buang kotoran juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah fa'amarana, Rasulullah memerintahkan kami, kata beliau, alla nastanjiya bi'azmin wala rawthin, bahwa tidak kami istinja dengan tulang. Karena salah satu syarat dari syarat benda yang dipakai untuk istinja, tidak boleh sesuatu yang dihormatkan. Seperti roti, misalkan kita punya roti makanan, termasuk makanan, roti sudah keras, kita ambil buat istinja mengganti tisu, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena itu dihormati makanan. Begitu juga tulang. Kata ulama, ini tulang adalah makanan jin. Tulang dihormati, karena itu makanan jin. Maka dalam Islam tidak diperbolehkan istinja dengan tulang. Karena ada tulang, kita ambil istinja sebagai pengganti batu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak sah istinja. Jadi alla nastanjiya bi'azmin. Ini cerita Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Wala rawthin. Begitu juga tidak boleh Rasulullah memerintahkan kami untuk tidak istinja dengan rawth. Rawth artinya kotoran. Jadi kotoran sapi yang sudah kering, itu kita ambil membersihkan kotoran kita. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena itu najis. Jadi syarat benda yang dipakai istinja harus benda yang bisa mengangkat najis, benda kering yang pertama, yang bisa mengangkat najis, kemudian harus suci. Sehingga kalau rawth, kotoran yang sudah kering kita untuk istinja, tidak sah, enggak boleh. Kemudian Sayyidina Salman melanjutkan, wa nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin aw bawlin, dan Rasulullah juga melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Ini larangan, malahan haram. Kalau di padang ataupun di lapangan, di daerah yang terbuka, ruang terbuka, hukumnya haram menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Kalau di kamar mandi, kamar di tempat yang memang disediakan untuk buang air, ini tidak haram,
Tapi sepatutnya berusaha sebisa mungkin untuk tidak menghadap kiblat. Dan kalau misalkan kita rumah mau dibangun, berusaha bikin kloset yang sekiranya tidak menghadap kiblat ketika istinja. Kemudian juga ada pertanyaan, Ustaz, kloset yang baik dalam hal istinja, dalam hal buang air besar, kloset yang baik yang bagaimana? Apakah yang duduk atau yang jongkok? Lebih baik jongkok. Katanya kesehatan juga lebih menganjurkan jongkok. Wallahu a'lam. Karena banyak hal yang sunnah yang kita tinggalkan ketika pakai kloset yang duduk. Kecuali darurat. Sebagian orang nggak kuat untuk jongkok, silahkan pakai kloset duduk. Tapi kalau bisa kloset duduk lebih baik. Dari segi agama lebih baik, karena banyak hal sunnah yang hilang kalau misalkan pakai kloset yang bentuknya jongkok. Kemudian dan juga saya pernah membaca dari segi kesehatan juga kurang bagus. Dari segi kesehatan katanya yang kloset yang jongkok juga lebih bagus. Wallahu a'lam. Tapi kalau dari segi agama, yang kloset jongkok lebih baik. Yang pertama tata cara duduk. Tata cara duduk seperti yang kita baca kemarin, kita harus sandarnya ke sebelah kaki sebelah kiri. Nah, kalau kloset duduk, kemana mau sandar kaki sebelah kiri? Sudah duduk sudah. Jadi itulah kata Sayyidina Salman, Rasulullah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Subhanallah. Kemudian kita lanjutkan tentang kaifiyatul istinja. Ini kaifiat istinja. Makanya tidak ada agama sedetail agama Islam. Istinja, bagaimana cara membersihkan kotoran, dijelaskan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyatul istinja, tata cara beristinja. Arti istinja membersihkan kotoran air besar ataupun air kecil, kencing atau BAB. Ini makna istinja. Qala al-Imam rahimahullah, thumma yastanji limaq'adatihi bi thalathati ahjar. Kemudian beristinja dengan 3 batu, minimal 3 batu, ataupun kalau batunya besar yang memiliki 3 sudut boleh juga. Sudut pertama sekali, sudut kedua, sudut ketiga, boleh juga. Kalau sekarang tisu pertama sekali, jadi kalau misalkan BAB itu misalkan bulat seperti ini, usahakan 3 kali bulat, diputarin, tisu ambil, diputarin sekali, buang tisu itu, ambil lagi 2 kali, buang lagi, baru sekali, selesai, bersih. Ini minimal 3 kali, Fa'in angqa biha, apabila sudah membersihkan, sudah bersih dengan 3 batu, kafah, cukup, boleh, sudah sempurna itu istinja. Wa illa, kalau belum bersih, sudah 3 tisu masih belum bersih, masih ada kotoran, ista'mala rabi'an, maka memakai yang batu keempat. Pakai lagi tisu kali keempat sampai kelima, keenam, pokoknya sampai benar-benar bersih. Tapi kalau sekali sudah bersih enggak cukup, harus tambah 2 kali lagi. Jadi minimal 3 kali, enggak boleh kurang. Dari 3 kali enggak boleh kurang, walaupun dengan sekali sudah bersih. Tapi kalau belum bersih, wajib sampai bersih walau sampai 4, 5, 6 kali. Fa'in angqa fa'ista'mala rabi'an. Jadi kalau sudah 3 kali masih belum bersih, pakai kali keempat, sempurnakan, tambah yang keempat sampai bersih. Fa'in angqa, kalau misalkan yang keempat sudah bersih, kali keempat sudah bersih, kata ulama, ista'mala khamisan, tambahkan sekali lagi. Tujuan apa? Tujuan supaya witir. Witir artinya ganjil. Ganjil dalam Islam ini, ganjil lebih diutamakan dibanding genap. Ganjil. Subhanallah. Kata Imam Ghazali, li'anna al-inqa' wajibun. Karena membersihkan sampai bersih itu hukumnya wajib. Makanya harus tambah sampai 4 kali. Wal itaru mustahab, dan mengganjil
membersihkan dengan ukuran ganjil itu hukumnya sunnah. Makanya kalau 3 kali belum bersih, wajib tambah 4 kali. Kalau 4 kali sudah bersih, sunnah tambah sekali lagi supaya ganjil, Qala Rasulullah, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari, begitu juga Sayyidina Muslim, Sahihain. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istajmara falyutir. Siapa saja yang istinja dengan batu, falyutir, maka hendak witir, harus ganjil. Ganjil sunnah, tapi bersih harus wajib. Kemudian cara membersihkan, subhanallah, wa ya'khudhul hajara bi yasarihi, pakai tangan kiri istinja. Jadi kalau sesuatu yang tidak mulia disunnahkan pakai tangan kiri. Sesuatu yang mulia, makan, minum, sunnah pakai tangan kanan. Karena Rasulullah yuhibbut tayamun fil makarim. Rasulullah lebih mencintai yang tangan kanan di hal-hal yang mulia, makan, minum. Jadi kalau istinja, pegang batu pakai tangan kiri. Kemudian wa yadh'uhu ala muqaddamil maq'adah qabla mawdi'in najasah wa yumirruhu bil mashi wal idarati ila al muakhkhar. Itulah cara seperti tadi. Ini misalkan untuk bulat anus kita. Caranya yang pertama bagian depan, dari bagian depan ambil putarin sampai ke sini lagi. Kemudian ambil lagi kali kedua, putarin lagi sampai sini lagi. Kemudian sekali lagi baru bersih. 3 kali. Itu caranya. Kemudian wa ya'khudhu ats-tsani wa yata'uhu 'ala al-mu'akhkharati kadzalik wa yumirruhu 'ala al-muqaddamah wa ya'khudhu bis-tsalits wa ya'khudhu ats-tsalitsa fayudiruhu hawla al-masrabati idaratan. Jadi sebaliknya, wallahu a'lam. Saya kata Imam, caranya yang pertama misalkan dari depan ke belakang, mundur belakang. Kemudian kali kedua dari belakang ke depan, tukar. Kali ketiga baru putarin, selesai. 3 kali. Itu kalau pakai tisu. Tapi sekarang jarang orang pakai tisu kecuali di bandara, paling di bandara. Lebih baik, lebih aula digabung. Yang paling afdal digabung. Pertama pakai batu, kemudian disiram pakai air. Boleh? Nah, cukup suci. Tapi dengan syarat-syaratnya. Kata mazhab Syafi'i, kalau enggak salah sekitar 11 atau 13 syarat. Boleh istinja dengan batu saja. Itu walaupun ada air. Saat di rumah saya banyak air, saya pengen, misalkan kita baru belajar fikih, saya pengen mempraktekkan pakai tisu. Boleh, sah. Dengan syarat harus mencukupi, kalau nggak salah 13 syarat. Termasuk yang kita baca tadi, minimal harus 3. Kemudian yang harus bersih walaupun lebih dari 3. Harus bersih. Boleh dengan batu, walaupun di tempat yang ada air. Beda hanya tayamum dengan wudu. Kalau wudu sama tayamum, tidak boleh tayamum di tempat yang ada air. Nggak boleh tayamum. Kata ulama, idza jaa al-ma batalat tayammum. Apabila sudah ada air, batal tayamum. Enggak sah tayamum di tempat yang ada air. Karena kata Allah, "Falam wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu." Jadi tayamum setelah tidak mendapatkan air. Jadi kalau di tempat yang ada air, tak boleh tayamum. Ada hanya dalam hal istinja, boleh pakai batu walaupun di situ ada air. Itu batunya harus dicuci dulu atau bagaimana? Selama tidak bernajis. Kalau ada debu-debunya nanti infeksi. Ya, itu masalah kesehatan lain lagi. Lebih baik dibersihkan dulu.
Mungkin orang jorok melihat batu kotor ya dibersihkan dulu, dicuci, dibersihkan. Kan nggak ada air pula. Kalau nggak ada air dibersihkan dulu, dilap dulu pakai kain, dibersihkan, disapu, ditiup dulu baru. Nah, kalau sekarang alhamdulillah nikmat Allah subhanahu. Kita sudah dibersihkan, ya, diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa. Yang pertama air melimpah, yang kedua tisu banyak. Di sebagian negara air tidak ada, harus pakai batu subhanallah. Jadi harus 3 kali. Jadi itulah caranya, harus 3 kali. Kemudian itu bagian belakang. Kalau yang zakar, jadi bagian sudah, yang BAB sudah selesai. Baru kemudian summa ya'khudhu hajaran kabiran yamin. Ini contoh batu semua. Karena dulu mungkin enggak ada tisu. Karena masa Imam Al-Ghazali ada kemungkinan enggak ada tisu. Kalau sekarang ada tisu, alhamdulillah. Kemudian ngambil batu besar, kata beliau, dengan tangan kanan. Wal qadhib biasari. Qadhib artinya batang lekar. Bahasa Arab qadhib itu bahasa. Kalau ada yang mengatakan qadhib itu artinya batang lekar. Kalau qasab, subhanallah, bahasa Arab ini ajib bahasa Arab. Kalau qadhib tulisannya qaf, dad, ya, ba. Qadhib artinya batang lekar. Sedangkan qasab yang tulisannya qaf, sa, ba, itu artinya yang sejenis apa namanya, yang dibuat bulat, yang tebu, kayak tebu itu qasab. Qasab, qadhib, qasab, karena mungkin sama-sama panjang seperti itu, namanya hampir mendekati dalam bahasa. Itulah kelebihan bahasa Arab. Kemudian mengambil batu besar dengan tangan kanan. Jadi megang batu dengan tangan kanan dan memegang zakar dengan tangan kiri. Dengan pegang tangan kiri, batu tangan kanan. Kalau sekarang mungkin tisu pakai tangan kanan. Wa yamsahul hajar biqadhibihi, dan baru ambil tisu dibersihkan di ujung zakar. Pegang zakar dengan tangan kiri, subhanallah. Kemudian fayamsahu thalathan fi thalathati mawadhi' atau fi thalathati ahjar atau fi thalathati mawadhi' min jidar. Baru kita usap sampai 3 kali, akhirnya fala hingga segera fa'ad ila alla yara rutubah fi mahallil masah, sampai tidak ada lagi basah, sudah kering sudah. Kita usap pakai tisu sampai kering 3 kali. Subhanallah. Fa in hasala bi marratain, kalau sudah kering dengan 2 kali, hukumnya wajib melakukan kali ketiga, karena minimal harus 3 kali, minimal harus 3 kali. Wa wajaba dzalika in arada al-iqtisar 'ala al-hajar. Wajib 3 kali jika berkeinginan untuk mencukupkan dengan batu. Jadi kita istinja dengan batu doang ataupun tisu saja, enggak pakai air, nah itu wajib minimal 3 kali. Tapi kalau mau pakai air, sekali sudah bersih, sudah siram aja pakai air, karena yang pada dasarnya istinja dengan air lebih baik. Wa in hasala birrabi'ah, kalau misalkan sudah kering, sudah bersih dengan kali keempat ustuhibbal khamisah lil ijah, disunnahkan melakukan kali kelima untuk biar ganjil. Kemudian setelah itu semua baru yastanji bil ma', istinja dengan air. Yang lebih afdal kalau ada tisu, ada air, lebih afdal. Pertama pakai tisu dulu 3 kali, setelah itu baru pakai air. Cara istinja dengan air bi ayyufidahu bil yumna ala mahallin najwi. Caranya kita tuang air pakai tangan kanan. Jadi megang gayungnya tangan kanan. Yang justru sebaliknya, megang gayung tangan kanan,
ala mahal, dituangkan air ke tempat istinja. Wa yudlik wa yadluku bil yusra, baru digosok-gosok pakai tangan kiri. Jadi yang bertugas membersihkan tangan kiri, tangan kanan cuma menuangkan air. Hatta la yabqa atharul lidzalik, sampai tidak ada bekas. Kalau laki-laki, kalau misalkan di buang air besar, itu laki-laki untuk mengetahui sudah bersih atau tidak, sudah kasar, sudah bunyi krek krek krek. Kalau tidak, sudah kasar, enggak lembut lagi, sudah kasar, itu laki-laki. Subhanallah. Sedangkan perempuan kalau sudah lembut, mungkin kotoran perempuan kasar kan. Jadi kalau sudah dibersihkan, mereka baru bisa dianggap ini sudah bersih. Kalau dipegang sudah lembut kayak gini nih, udah nggak kasar lagi. Subhanallah, udah kayak keramik, kasar lagi. Tapi kalau dipegang masih gerut, itu belum bersih. Kalau perempuan, kalau laki-laki tidak, laki-laki sebaliknya. Laki-laki kalau kita pegang masih lembut, masih ini bersihkan lagi, siram lagi sampai kasar. Itu cara mengetahui apakah sudah bersih atau belum. Kemudian jangan sampai mencium tangan, nggak perlu. Jangan dicium tangan, udah bersih, nggak perlu. Jadi ukuran kalau misalkan sudah udah kasar, sudah bersih, masih ada. Iya, biasa itu sisa-sisa. Jadi yang penting sudah bersih. Kemudian apa lagi? Kemudian disunahkan kata ulama diusap ke kalau sekarang ke dinding. Ini kalau dulu ke tanah, ke tanah. Biar nggak ada bau. Kalau sekarang mungkin pakai sabun. Jadi awalnya selesai itu pakai sabun, mungkin ada bakteri semua hilang semua mati. Pakai sabun. Jadi wa yudluku bil yusra, digosok dengan tangan kiri hatta la yabqa atharun lidzalik, sampai enggak ada bekas lagi. Kemudian untuk mengetahui ada atau tidak, yudrikul kaffu bihassil lamas. Baru caranya dengan kita pegang, masih kerasa atau tidak. Kalau masih kerasa siram lagi, kalau sudah enggak ada lagi sudah bersih. Wa yatrukul istiqsa' fihi bita'arrudi lil batin. Ini jangan sampai. Dan kita tinggalkan untuk berusaha membersihkan sampai ke dalam-dalam. Sebagian dimasuki ke dalam jarinya sampai ke dalam. Rusak, itu menjadi penyakit, takut bawasir, penyakit ambil. Yang misalkan di bolongnya. Cuman kata ulama disunahkan harus ngeram. Kita tekan sesuatu biar kebuka. Dari anus kita terbuka, akhirnya dibersihkan. Tapi jangan sampai kita berusaha masukin jari ke dalam sampai ke dalam dibersihkan. Enggak. Jangan sampai, yang bagian luar saja. Pertama kita bahasa Indonesianya diran. Jadi kita tahan nafas dulu biar kebuka, baru dibersihkan. Setelah itu tidak perlu dimasukin jari ke dalam, enggak perlu. Jangan. Dan malahan di bulan Ramadan kalau masukkan jari ke dalam batal puasa. Karena haram dalam bulan Ramadan tidak diperbolehkan memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Batal puasa. Makanya kalau di bulan Ramadan berusaha sebisa mungkin untuk BAB di malam hari. Berusaha kalau misalkan jadwal kita biasanya siang hari, ganti jadwal biar malam. Jadi BAB di malam sehingga kalau kelewat sedikit ketika istinja aman. Tapi kalau di siang hari lewat masukin jari ke dalam batal puasa. Nah, yang pertama ditahan nafas sedikit biar kebuka, baru kemudian dibersihkan dan tidak perlu dimasukkan jari ke dalam. Tidak perlu. Fa inna dzalika manba'ul waswas. Karena itu kata Imam Al-Ghazali adalah sumber waswas. Yang masukkan kayaknya masih ada, masukkan lagi ke dalam kayaknya masih ada, akhirnya sampai masuk jari semua ke dalam dubur. Naudzubillah min dzalik. Bahaya, itu bisa menyebabkan penyakit. Kemudian wal ya'lam, dan yang harus kita yakini anna kullama la yasilu ilaihi al-ma' fa huwa batin.
Apa saja yang tidak sampai air ketika dicuci itu bagian dalam, tidak perlu dibersihkan bagian dalam. Antara sampai bagian perut dibersihkan, bagian dalam dimaafkan. Dalam perut kita najis semua, dalam perut najis. Semua yang terdapat dalam perut itu kotoran najis semua. Tapi tidak perlu dibersihkan, tidak perlu dibersihkan. Misalkan kita nalang najis, apakah wajib kita bersihkan? Minum air yang banyak? Tidak perlu. Ataupun kita misalkan menelan ataupun memakan daging babi misalkan, naudzubillah min dzalik, wajib kita samak perut. Yang kita minum debu, biar minum tanah, tidak perlu. Soalnya sesuatu yang sudah dalam semuanya dimaafkan. Kita wajib untuk membersihkan dari najis dari anggota yang zahir. Sedangkan di perut, najis di perut itu tidak perlu dibersihkan. Makanya dalam hal istinja jangan sampai kita cuma yang pertama tahan nafas sedikit biar kebuka. Kita tahan, baru kebuka dibersihkan bagian dalam, jangan biarin. Jadi sesuatu kata Imam Al-Ghazali batas yang zahir dan yang batin, apa saja yang tidak sampai air ke situ itu dianggap batin dan tidak perlu dibersihkan. Jadi jangan masukkan jari ke situ apalagi disemprot di bawah, jangan. Enggak perlu. Itu was-was. Wala yathbutu hukmun najasah lil fadalatil batinah ma lam tabruz. Sesuatu kotoran yang ada di dalam bagian perut semuanya tidak dianggap najis selama belum keluar. Sudah keluar baru najis, suci. Tapi selama di dalam tidak wajib dibersihkan. Ini hal-hal yang harus diperhatikan supaya tidak was-was. Supaya tidak timbul was-was. Jangan sampai kita untuk BAB butuh waktu 1 jam. Ini kayaknya belum bersih, kayaknya masih belum bersih. Oh, sebut 1 jam sekali buat istinja dong. Ini semua bagian dari was-was yang harus kita jauhi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.